Lagi rame dan masih rame diberitakan tentang ekspansi bisnis data center dan AI nih ya. Dan selain emiten-emiten yang ada hubungannya dengan sektor-sektor teknologi, emiten-emiten sektor properti juga kecipratan berkahnya. Berita-beritanya udah banyak, salah satunya saya ambil dari kanal VOI, voi.id. Inilah ya, baca sendiri aja ntar detailnya kayak gimana. Dan karena ekspansinya itu kan ya pasti butuh lahan lah, dan emiten-emiten properti lahan industri juga jadi menarik karena ada kebutuhan lahan industri yang jadi naik gitu ya. Apa saja saham-sahamnya dan gimana strateginya untuk retail nafas pendek kayak kita ini nih, kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini menguat 1,8%, lumayan signifikan, lumayan banyak menguatnya dibandingkan dengan penutupan kemarin. Ya. Dan membal setelah tadi sempat turun sampai ke 376.65. Per penutupan hari ini sih IHSG-nya oke, dan seperti yang kita bahas kemarin, meskipun ada peluang untuk lanjut terkoreksi ya, karena ya, dan kalau kita lihat tadi pagi kan memang sempat turun ya, kemudian membal lagi. Kemarin kita sempat bahas meskipun ada peluang untuk terkoreksi, masih tetap ada juga peluang untuk lanjut ke area gap 600-an, 6700 gitulah ya. Kecuali 6200-annya di breakdown, maka peluang untuk lanjut ke 6000 bulat atau bahkan lebih bawah jadi semakin gede. Jadi ya, karena besok ini hari Jumat, Jumat keramat, buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya tuh selalu disiapkan dan dijalanin ya. Mau pakai menu smart ordernya masing-masing boleh, trailing stop loss, take profit nggak masalah, atau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak apa-apa. Dan saham-saham yang udah kasih cuan kita hari ini ada beberapa yang mau kita bahas ya. Yang pertama ada IATA. IATA ini ceritanya tadi pagi waktu live trade pagi bareng-bareng kita belinya di 106. Ya, udah dari beberapa waktu yang lalu sih ngantrinya itu di 106, dan baru disamperin tapi baru dapetnya itu di hari ini, karena beberapa waktu yang lalu juga IATA nyamperin 106 tapi nggak nyampe ke antriannya dan naik. Kemudian terkoreksi lagi, tadi baru nyamperin di antriannya 106. Kemudian sempat naik sampai ke 119, dan karena strateginya untuk intraday doang ya, jualan di 115 pun itu udah alhamdulillah gitu ya. Happy cuan yang udah jualan, yang belum jualan tinggal pasang trailing stopnya, misal pasang trailing stop atau update stop lossnya di 114, nggak masalah. Terus buat yang pengen beli lagi atau buyback, kita bisa cari lagi besok 112 ke bawah gitu ya. Happy cuan ya tanya. Next yang kedua ada Bumi. Kalau Bumi ini sebenarnya saham kemarin sih, barang kemarin, karena kemarin sempat dibahas di sekitar 185 itu ya, 185 boleh dibeli gitu kan. Stop lossnya kalau tutup di bawah 181, dan hari ini open 181 kemudian membal, tutup 194. Jadi ya bagus buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum jualan tinggal pasang pengaman, kemudian mudah-mudahan juga masih bisa lancar ke 200-an. Happy cuan Buminya. Next yang ketiga ada Inet. Si Inet Inet ini waktu sesi 2 tadi sih ini ya, waktu nembus ke atas 336, mungkin dapatnya nggak persis di 336, mungkin di 338 atau 340, atau mungkin sedikit di atas 340. Yang jelas sempat naik ke atas 352, dan tujuan belinya untuk fast trade atau intraday, jadi mestinya ada cuannya, karena baik yang udah jualan maupun yang belum hari ini tutup di 350 sama-sama happy cuan, sama-sama tutup dalam posisi cuan. Jadi ya yang belum jualan tinggal pasang pengamannya aja lah ya, pasang pengaman di 342 ya. Kalau modalnya di 340 atau sedikit lebih bawah ya masih ada cuannya, tapi kalau modalnya di 340 persis mepet di atas 340 jadi nggak cuan. Jadi ya siap-siap aja besok sih buat yang belum jualan itu ya. Siapa tahu mau ngetes 330-an atau 330
sekian lagi gitu ya. Jadi bisa buyback lagi aja nanti. Happy cuan inetnya. Next, berikutnya kita bahas stock ideas kemarin. Yang pertama ada cuan. Ngomong-ngomong ada 3 kemarin stock ideasnya. Yang pertama ada cuan, strateginya itu ngantri di 740, tapi hari ini malah naik tutup di 815. Membal sih, area moving average-nya masih jadi support dan membalnya cukup bagus karena tutup di atas tengah body candle merah kemarin. Ya ini sih ada 2 skenario atau nambah 1 skenario lagi selain strategi yang kemarin, yaitu ngantri di 740. Yang minat banget dengan si cuan ngantri 786, 784 itu boleh gitu ya, atau bagi aja 786 dan 740 gitu boleh gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak pakai lama ini kemudian membal lanjut ke atas 900-an lagi. Jadi besok kesimpulannya cuan masih bisa dipantau. Next yang kedua ada RMKE, strateginya kemarin beli 406. Mudah-mudahan pada dapat karena open tadi pagi itu di 406 dan hari ini tutup 416. Jadi ada floating profit 10 perak. Belum banyak tapi lumayan, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Selama nggak tutup di bawah 388 masih aman. Next yang ketiga ada TINS. Sudah dapat barang juga karena strateginya ngantri beli 3960. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3860 ya. Tutup di 4080, ada floating profit belum banyak dan mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas 4200-an lagi. Berikutnya kita bahas beberapa saham yang khususnya saham-saham properti lahan industri yang dapat berkah dari ekspansi bisnis data center dan AI. Saya langsung aja bahas dari sisi teknikalnya karena saya mau fokusnya itu bahas dari sisi retail ini kira-kira masih bisa ngikut atau enggak gitulah ya, kurang lebih retail napas pendek dan retail yang budiman kayak kita-kita ini. Ada beberapa saham nih yang udah kita catat, ada Kija, Mas, SSIA, dan Kota yang kita tahu juga beberapa hari belakangan ini tuh rally. Pertama Kija. Sebenarnya Kija hari ini juga ada hapcunya juga sih. Ya, buat yang udah cuan hari ini di Kija, happy cuan. Yang belum dan masih penasaran atau pengen buyback, udah jualan hari ini besok pengen buyback, bisa nih, masih bisa diincer. Kenapa? Karena kemarin sebenarnya Kija itu kan melemah 11% ya. Saya pikir bisa lanjut melemah dulu agak bawah dikit, kita ngantri 1170 ke bawah terus baru membal gitu ya. Tapi ternyata enggak. Hari ini naik cukup banyak. Malah candle merah kemarin itu ditelan mentah-mentah bodinya. Volumenya juga jauh lebih gede dibandingkan dengan rata-rata 20 hari ke belakang yang rata-ratanya itu juga meningkat. Berarti ini serius nih naiknya. Jadi kalau misalnya minat pengen beli Kija, nggak ada salahnya nungguin sekitar 200-an kecil, 206 atau sedikit lebih bawah gitu ya. Kita intip intraday-nya dapat sesuatu apa enggak. Saya sih tadi notisnya itu di time frame 15 menitan di sini nih. Nah di sini itu tadi ada setup yang menarik, area belinya 193 disamperin langsung ngegas nyampe target TP1 di 218, pas banget ini. Jadi misal nih masih ada yang punya barang gitu ya, pasang trailing stopnya di 208 breakdown 210, ada peluang terkoreksi lagi gitu ya, bisa diantriin lagi di 200 atau mungkin sedikit di bawah itu, kurang lebih dari area 200 ya, 202 204 itu juga bisa, atau sedikit di bawah itu 199 198 itu juga bisa, tinggal dipantau. Saya lebih sering 199 dan 200 sih gitu ya. Jadi buat yang udah punya barang 208 itu bisa dijadiin tempat untuk pasang trailing stop atau geser stop lossnya di situ. Karena kalau breakdown 210 ada peluang terkoreksi dulu. Ya, jemput antrian yang pengen buyback atau baru mau beli gitu ya. Gitulah kira-kira ya. Semoga si Kijanya masih bisa lanjut lancar ke atas nih. Ini ada gap yang belum ketutup 270-an kira-kira lah ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Tapi ya nggak tutup mata juga kalau area sekitar area 230-an itu masih memungkinkan juga untuk direspon jadi resisten, kurang lebih kayak gitu. Next yang kedua ada Demas.
Si Demas juga tuh kemarin candlenya merah melemah 5,6%, volume lumayan meskipun nggak lebih gede dari sebelumnya. Hari ini ditelan mentah-mentah juga candle merah kemarin, dan bahkan tutup lebih tinggi dibandingkan 2 hari yang lalu penutupannya ya. Harga tertingginya juga sih break highest Agustus kemarin, ini bikin highest baru di bulan Agustus. Buat yang mungkin tadi ada yang beli Demas kemudian udah jualan ya, happy cuan ya. Ceritanya sih Demas kalau kita zoom out ini lagi ngetes area-area resisten sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya minat pengen beli Demas agak ngantri gitu, boleh kali ya. Ya kali-kali disamperin di 172 atau sekitar itu 173 171. Yang jelas kalau misal tutupannya sampai di bawah 172 itu kurang enak dan hati-hati. Gitu sih ya. Kemudian yang berikutnya ada SSIA, ini juga hari ini membal cuman nggak seniat dua saham yang awal kita bahas tadi itu sih naiknya hari ini. Singkat cerita itu area 1900-an adalah area yang masih direspon jadi resisten. Kemarin ada rejection, candlenya merah, hari ini sih hijau. Ya, hijau, tapi area 1900-annya belum berhasil di breakout lagi dan masih jadi resisten 1800 sekian sampai 1900-an ya. Artinya ya ini kalau saya suruh pilih area misalnya pengen beli SSIA gitu ya, paling enggak nungguin 17.20-an gitu kali ya. Siapa tahu disamperin dan membal baru dibeli. Kalau enggak ya udah biarin. Dan buat yang udah punya barang kemudian masih pengen hold, hati-hati sekali kalau sampai breakdown 1760. Sebenarnya nggak perlu sampai 1760 sih. Turun ke bawah 1785 itu juga udah hati-hati ya, karena hari ini hijau, volumenya nggak segede kemarin, apalagi nggak lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang juga, dan nunjukin kalau area 18 sekian sampai 1850-an sampai 1900 itu masih jadi resisten gitu ya. Next yang keempat, Kota ini naiknya niat. Hari ini tutup di 170 menguat 19,7%. Volume juga lebih gede daripada 2 hari belakangan ini sih. Memang belum lebih gede daripada rata-rata 20 hari ke belakang. Dan satu hal yang menarik di sini, Kota tutup di 170, tutup di atas 167. Kenapa 167 ini penting? Karena kalau kita ganti view chartnya jadi line chart, dari puncak Agustus sampai sekarang ini kan ada downtrend yang kebentuk ya secara definitif karena zigzag harganya lower high lower, dan hari ini ditutup di 170, berarti lower high terakhirnya udah di breakout. Cuman sayangnya ini nih belum nih, 174-nya belum ditembus gitu ya. Jadi nggak ada salahnya ngantri. Range-nya ya gampang-gampangan kita ambil range area belinya dari 161 ke bawah, 160 ke bawah lah ya. Mudah-mudahan ngetes 156 157. Kalau misalnya di situ ada area-area atau ada tanda-tanda bullish reversal terutama di intraday ya, mau ngikut boleh, tapi mau nggak mau stop lossnya sih masih di bawah 140 ya. Lebih serak lagi saya kalau misalnya ini berhasil naik atas 174, dan sementara ini targetnya saya pribadi belum bisa incer target yang terlalu tinggi ya, paling di 183, 180-an, 183 itu ya. Terus 187, 188 area-area situ dulu lah. 183 sampai 190. Mudah-mudahan ditembus juga biar ngetes 200-an lagi gitu sih ya. Itu tadi 4 saham emiten properti, lahan industri gitu ya. Dan silakan dipilah-pilih, mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian kita sekarang bahas beberapa saham yang masuk dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 27 Agustus 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama, Bull. Hari ini naik si Bull nih. Naik 6,3%, tutup di 438. Tutup di 438 ini jadi menarik. Kenapa? Karena tutup di atas tengah body candle merah sebelumnya dan open tadi sih di bawah body, di bawah close kemarin lah ya. Kemudian volume lebih gede dari kemarin meskipun belum ngebreak
rata-rata 20 hari ke belakang tuh si volumenya. Tapi ya oke lah. Ada peluang rebound meskipun ya kita paling incer area-area targetnya di 460-an dulu kali ya. 460 terus atas dikit, pertama 460, kemudian berikutnya target TP1 dari setup yang udah kebentuk, TP2 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 494 490-an. Jadi strateginya buat yang pengen beli pull antri di 422 424 itu boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di 402 atau lebih bawah, dan targetnya mudah-mudahan sih bisa nyamperin 490-an ya. Next, yang kedua ada film sih ini sebenarnya masih downtrend. Kalau kita lihat trennya gampang-gampangan, nggak perlu di zoom out sih kelihatan ya dari chart yang udah tertampil dari sebelah kiri ke paling kanan gitu. Cuman yang jadi poin menarik adalah hari ini naik menguat 13,3% dan sempat naik ke atas 855 ditambah tutup 850. Jadi kalau kita lihat zigzag waktu downtrendnya nih, ini lower high terakhirnya udah ditembus, artinya ya downtrend minornya selesai, ada peluang naik lebih tinggi gitulah ya, ada peluang rebound lebih tinggi, mudah-mudahan bisa lancar ke 900-an lagi. Tapi untuk memperkecil resiko, strategi untuk belinya itu ngantri 795 boleh. Sebenarnya area belinya sih 825, 795 dan 765. Stop lossnya sama-sama di bawah 740. Jadi kalau turun dan tutup di bawah 740. Jadi kalau misalnya mau ngantri di ketiga level itu boleh. Salah satu atau salah dua aja juga nggak masalah. Targetnya saya incer target TP1 dulu di 915 920 gitu ya. Kemudian yang ke berikutnya ketiga ada Raja menarik ini, hari ini tutup di 825, juga jadi satu pola bullish reversal juga karena tutup di atas tadi pagi open di bawah close kemarin dan tutup di atas tengah body candle merah kemarinnya, membal dari area-area yang memang memungkinkan sekali ini jadi area support itu ya. Volume juga menarik hari ini, waktu tutupan menguat 3,1% di hari ini nih, lebih gede dari beberapa hari yang lalu, plus lebih gede dari rata-rata 20 hari ke belakang. Memang rata-ratanya sih cenderung turun ya, tapi paling nggak hari ini lebih gede lah gitu ya. Dan buat yang minat beli Raja mau ngantri di 815 atau sedikit lebih bawah nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di 780 atau lebih bawah. Target kita incer 890-an dulu. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, sebar ke teman-teman yang lainnya juga, dan klik tombol hype-nya juga boleh ya. Segitu dulu, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.